Halo, selamat malam teman Ngorbit. Selamat malam teman Ngorbit. Oke, selamat malam teman Ngorbit. Saya Hendrik dari Lintang. Selamat datang di acara Ngorbit, Ngobrol Bisnis Interaktif bersama saya kembali. Acara ini dipersembahkan sepenuhnya oleh Wika. Terima kasih banyak buat Wika yang udah memberikan kita tempat dan waktu dan platform untuk mengadakan kegiatan ini dan bertemu dengan banyak sekali teman-teman UMKM di kelas digital marketing. Khusus untuk teman-teman UMKM. Oke, mau sedikit refresh dulu kegiatan malam hari ini. Webinar kita malam hari ini terselenggara sepenuhnya berkat dukungan dari Wika dan ini sudah menjadi masuk ke minggu ketiga kita. Di minggu ketiga ini kita akan mempelajari tentang marketing via YouTube. Buat teman-teman yang mungkin kelewatan di minggu pertama dan minggu kedua kemarin, minggu pertama kita belajar basic marketingnya, lebih ke basic branding dan segala macam. Buat teman-teman yang baru join, baru gabung sekarang, boleh lihat, cek di YouTube-nya kami, cek YouTube-nya Kabar Lintang. Di situ ada beberapa materi awal-awal yang ngajarin tentang desain, cara ngedesain packaging kemasan, bikin video animasi dan lain-lain secara singkat itu ada. Terus di minggu kedua kemarin kita juga belajar tentang Twitter, marketing via Twitter dan juga WhatsApp, dibantu oleh Mas Dwika Putra. Bisa ditonton lagi di YouTube kita Kabar Lintang. Dan kebetulan untuk minggu ketiga ini, tadi sore kita sudah belajar sedikit perkenalan tentang YouTube. Di minggu ketiga ini kita akan bertemu sama Mbak Isah Kambali. Halo, selamat malam Mbak Isah. Halo, Mas. Aduh, suaranya kecilan Mbak. Dikit, gede dikit. Kurang kedengeran. Cek, halo. Malam semua. Cek, halo, oke. Digedein mungkin. Kalau teman-teman kalau kurang kedengeran volumenya boleh ditambahin. Kayaknya volumenya ditambahin Mbak di situ. Halo, tes. Masuk ya? Masih kekecilan? Halo. Masih terlalu kecil. Nggak apa-apa Mbak, sambil dites dulu. Halo, cek. Cek. Malah hilang Mbak suaranya. Malah hilang suaranya. Kecil banget suaranya, sorry. Ada settingnya di situ Mbak, boleh dicoba di setting di setting dekat yang gambar speaker tuh, yang gambar mute itu bisa di setting di situ. Audio setting ada pilihannya deh Mbak, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Buat teman-teman Ngorbit sambil Mbak Isa sambil ngeset audionya karena suaranya agak terlalu kecil. Sorry, ini udah pada mulai. Oke. Sambil ada nih yang nggak ada gambarnya yang mana nih Mbak Handayana? Udah kedengeran? Coba tes Mbak Isa, oke kah? Aku suaranya jelas. Masuk nggak? Suara saya jelas tapi ya? Jelas. Suara Mbak Isa, teman-teman Ngorbit udah cukup jelas dengar suaranya kah? Masih agak kecil ya? Oh, masih agak kecil, Mbak. Di situ ada audio setting, di audio setting itu ada input levelnya dinaikin aja Mbak. Coba di audio setting. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Ya, buat teman Ngorbit sambil diperbaiki biar kita sama-sama bisa dengar lebih jelas. Iya, terima kasih Mas Rizky. Ya, lagi dibenerin audionya Mbak Isa. Ya, buat yang baru pada join, tadi sore kita sempat belajar sedikit tentang basic-basic dasar-dasar YouTube ya, bersama Mbak Isa. Udah coba dijelasin juga. Malam ini kita mau belajar sesuatu yang disebut teknik riset internet, cek peluang dan kompetitor bisnis, khusus untuk YouTube, tapi juga bisa kita aplikasikan di banyak juga platform-platform sosial media dan digital marketing yang lainnya. Oke Mbak, sudah oke belum? Tes. Ada di audio setting? Ada. Mantap Mbak. Ada. Sudah? Mantap. Oke, sudah jelas ya teman-teman Ngorbit? Sudah kedengaran jelas suaranya? Gak apa-apa. Oke. Monggo Mbak Isa, tadi kita tadi ada sedikit kendala teknis teman-teman Ngorbit, sorry jadi mulainya agak-agak telat. Monggo Mbak Isa mau langsung mulaikah atau mau cerita dulu apa? Oke, ya kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you banget. Ini sesi kedua. Tadi kita siang
sore itu ya, habis asar ada sesi 1, kita bahas tentang marketing YouTube. Kalau yang udah join di sesi 1, pasti udah kenal. Kalau yang belum, perkenalkan, saya Isa. Insya Allah hari ini saya akan share tentang riset internet, cek peluang, sama cek kompetitor. Ya, jadi materi kita minggu ini adalah YouTube marketing, dan kita teman-teman Ngorbit semua akan belajar bareng. Jadi sesinya nggak cuma 1, nggak cuma hari ini aja, besok sama Sabtu juga ada. Jadi pastiin teman-teman tetap join biar ilmunya urut ya Mas ya. Betul, tetap gabung. Jadi besok ada sore lagi jam 3:30, terus malam ada terakhir hari Sabtu. Masih sama Mbak Isa. Monggo Mbak, silakan. Sip. Aku boleh minta share boleh, slide-nya? Boleh di-share? Boleh, Mbak. Nih, saya share slide-nya sebentar. Oke. Oh, udah sudah dari Mas Lukman? Oke, siap. Kita yang di full screen. Boleh Mas Lukman dibantu di full screen. Kalau gambarnya kurang jelas, bilang ya, teman Ngorbit. Oke, ini dia. Bisa jelas sih. Ini oke. Ya, ini saya akan bawain tentang teknik riset internet, cek peluang, sama kompetitor bisnis. Kemarin yang awal-awal kita udah ngomongin YouTube marketing, potensinya, peluangnya, dan lain-lain. Tapi gimana kalau di jalannya? Gimana kita ngejalaninnya? Gimana kita cara ngelakuinnya, dan lain-lain. Kok di layar slide-nya kurang jelas ya? Layarnya buram. Bener, Pak Agus Permana, layarnya buram. Yang benerin slide-nya, saya akan share. Saya akan bacain ya. Jadi riset internet ini tujuannya apa? Riset pemasaran ini tujuannya biar kita tahu detail. Yes, udah clear. Udah clear Mas, thank you. Clear banget nih, bagus banget. Oke, kita langsung masuk. Riset pemasaran ini sebenarnya sudah ada. Kalau narik ke sejarah, itu udah ada. Jadi zaman Rasulullah udah ada. Kasusnya pada saat Abdurrahman bin Auf ketika ke Madinah, yang pertama dicari adalah pasar. Itu adalah riset gitu loh. Pertama nyari pasar, terus mendirikan pasar, dan memurahkan sewa. Ini adalah riset pemasaran. Ini adalah aspek bisnis yang bisa teman-teman semua lakuin. Dari zaman dulu tuh udah ada. Jadi ini nggak ujuk-ujuk datang gitu. Ini bukan teknologi modern sebenarnya pemasaran. Dari dulu udah ada. Orang tua kita juga udah melakukannya ya, pemasaran kayak gitu. Orang tua kita berdagang meskipun dia nggak online, dia udah cek harga dan lain-lain. Jadi bukan hal baru ngomongin riset pemasaran. Tapi yang hal baru buat kita adalah ketika ini masuk ke zaman now ya. Ketika zaman now, di slide selanjutnya, teman-teman akan dihadapkan pada marketplace. Ya nggak sih? Pada marketplace ada sosial media, ada Google, bahkan ada YouTube sekarang. Jadi lebih kompleks lagi, tapi lebih seru karena datanya clear gitu ya. Kalau dulu kita riset ya, misal nih saya mau jualan offline, saya mau jualan kopi gitu ya. Saya nyari dulu kedai kopi terdekat ada berapa. Saya naik motor, naik kendaraan, naik mobil keliling, radius berapa kilometer, ada nggak sih kedai kopi gitu. Suppliernya siapa sih? Saya harus misal ke puncak nyari perkebunan kopi, nyari supplier. Oke, saya harus nyari mesinnya. Oke, saya nyari packagingnya, gelasnya, dan lain-lain. Itu zaman dulu yang kita lakuin. Kalau zaman sekarang, cukup buka marketplace, mau si ijo, ores, dan lain-lain, monggo. Buka sosial media, mau IG, Facebook, Twitter, silakan. Mau buka Google, buka YouTube, teman-teman bisa searching. Saya misal nih, saya mau jualan kopi nih. Saya tinggal nyari toko yang bisa buat jualan kopi.
saya tinggal nyari gelasnya, saya nyari bahan bakunya. Jadi semuanya benar-benar bisa dilakukan by online. Tapi apakah sudah efektif, pertanyaannya itu gitu. Nah, materi hari ini kita akan ngulik detail riset internet, cek peluang sama kompetitor dari segi online. Apakah sih bisnis ini oke atau gimana? Ini kalau dari segi teori ya, di slide selanjutnya saya akan memaparkan pengertian riset pemasaran sendiri adalah menurut Philip Kotler sebagai suatu perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang secara sistematis dari data atau sebuah temuan yang relevan dengan kondisi pemasaran tertentu. Intinya itu ngumpulin data. Bener nggak sih gue jualan begini-begini gitu ya? Bener nggak sih gue harus gini-gini-gini kayak gitu? Intinya ini ngumpulin data. Nah, udah tuh, kalau udah ngumpulin data, selanjutnya kita akan di selanjutnya kita manfaat riset pasar, kita akan mengevaluasi, mengerti, dan memprediksi. Contoh kayak tadi saya kasusnya jualan kopi nih ya. Ternyata kalau saya mau buka kedai kopi, saya harus punya ruko luas sekian. Bilanglah luas 70 meter persegi misal. Saya harus ngerti cara roastingnya, cara bikinnya, bikin cold brew, dan lain-lain. Terus kira-kira kalau pas saya bikin kedai kopi, saya harus prediksi nih, sehari saya laku berapa gelas gitu ya, berapa cup. Terus saya harus tahu juga makanan pendamping, cemilan pendamping kopi kalau di kedai kopi itu apa. Nah, manfaat dari riset seperti ini, detail di awal ini sangat bagus buat teman-teman. Kadang kan kita suka lupa-lupa di tengah jalan. Saking semangatnya bisnis, saking semangatnya jualan, suka lupa evaluasi, suka lupa ngertiin lagi, suka lupa prediksi pasar kita. Ternyata produk kita udah jenuh. Kebayang nggak sih, jualan produk ternyata kamu jenuh, terus nyalahinnya market. Padahal produkmu udah jenuh, marketmu udah jenuh. Marketnya udah jenuh, contohnya kayak dulu tuh, saya ngalamin banget dulu-dulu, awal-awal saya jualan tongsis, awal-awal kita margin bisa nyampe 100.000, 200.000, tongsis tuh awal-awal masuk masih berapa ratus ribu gitu ya. Kita pakai blogspot gratisan udah oke, gitu ya. Ternyata dalam beberapa bulan kemudian tongsis meledak tuh produknya. Tongsis seharga berapa? Cuma belasan ribu gitu, cuma 15.000, 20.000. Ya udah, produknya udah jenuh. Kalau kami telat ngerisetnya, telat mengevaluasinya, tapi udah habis, tapi udah stok banyak, ternyata habis. Contoh lagi deh yang era sekarang, inget nggak awal-awal pandemi ya, awal corona datang, masker begitu mahalnya, ya nggak sih? Masker begitu mahal, hand sanitizer, itu udah kayak barang mahal banget gitu kan. Nah, ini bisa diprediksi. Kebetulan beli masker. Udah, terus pas mulai disinfektan rame, saya udah borong tuh disinfektan sendiri gitu. Saya borong cairan sendiri gitu buat di rumah karena takut keulang sama si masker. Jadi aman. Hand sanitizer juga saya aman gitu ya. Jadi materi seperti ini tuh bisa prediksi untuk aneka situasi. Ketika masker melejit, ada fenomena corona, masker melejit, teman-teman kalau insting riset pasarnya udah oke, itu langsung loh. Langsung oke, abis ini berarti masker bakal jadi barang langka, semua orang jadi ini, oke gue stok. Tapi sayangnya di sini malah mereka stok harganya gila-gilaan, tiba-tiba muncul sesuatu yang menghancurkan semua pemetaan dunia perseratan masker, yaitu dengan ada masker kain. Itu hancur tuh langsung. Dengan adanya masker kain yang tadinya masker yang mahal banget jadi drop gitu. Mulai semua orang bikin masker kain.
Ya kayak gitu tuh. Kok tengah teman-teman habis di sana. Bayangin deh kalau teman-teman ternyata misal bisnis kayak dulu saya tongsis, stok misal 500 item. Ternyata habis itu dari harga 150.000 tiba-tiba di marketplace harganya 15.000. Mau ngapain coba? Itu bayangin aja kerugiannya. Terus masih mending kalau 100 yang masih banyak gimana gitu ya. Oke, kita next lanjut. Nah, riset pasar ini sometimes ya bisa menghubungkan antara otak dengan mata. Ya, otakmu enggak gitu kan. Jadi nanti yang versi online ini teman-teman bakalan tahu, bakalan ngeh gitu. Oh ternyata produkku tuh peluangnya sedikit. Oh ternyata produkku tuh bagus. Oh ternyata produkku kompetitornya tuh pemodal gitu ya. Ternyata produkku kompetitornya brand besar. Jadi energi saya harusnya lebih gede. Energi saya ketika saya ketemu modal besar, ketemu kompetitor yang high, harusnya lebih gede banget. Nah, itu ya. Kebayang deh kalau teman-teman masuk ke bisnis yang high kompetisi, begitu kompetitornya pemodal besar, teman-teman harus punya value yang benar-benar spesifik, yang benar-benar keren. Jadi teman-teman jadi salah satu pilihan customer. Contohnya bisnis apa? Ini yang lagi tren banget adalah frozen food. Oh, gila banget. Hampir semua orang jualan frozen food. Kok tahu Mbak Isa? Saya sempat ngelirik. Ketika pandemi datang, ketika punya asumsi orang semuanya di rumah, berarti orang akan masak. Masak tidak semua orang punya skill masak from fresh gitu ya, kayak sayuran langsung. Ada beberapa rumah tangga yang memilih, orang yang memilih masakan yang tinggal goreng, tinggal anget, santai. Nah, itu adalah peluang. Insting risetnya jalan, saya itu aktif tuh. Udah, setelah insting riset saya jalan, ngomongin frozen food, oke, saya googling dong. Saya buka Google, saya lihat si frozen food, di Google peluangnya gede. Kamu, teman-teman, mau nyari nih, teman-teman ngorbit nih, mau nyari, serius susah. Ketika menghubungi mereka pun slow respon. Beneran deh, saya ngalamin sendiri, saya hubungin supplier, distributor. Misalnya saya nyari distributor frozen food di Bogor, itu agak slow respon. Suaranya suka hilang ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau misal kurang jelas ngomong aja ya. Oke. Thank you Mbak Rizky, suaranya saya gedein. Kalau suaranya jelas ngomong aja. Saya balik lagi. Saya akan ngangkat kasus yang saya bahas adalah tentang si frozen food. Si frozen food ini sempat saya lirik ketika pandemi baru masuk. Ya. Pandemi baru masuk, saya punya asumsi bahwa orang akan punya kebutuhan dengan makanan beku. Orang akan punya kebutuhan dengan makanan tinggal seng, tinggal angetin, tinggal goreng, yang gampang-gampang. Orang saya itu adalah peluang. Oke, saya buka Google lah. Saya buka Google distributor frozen food di Bogor. Hampir susah menemukan distributor yang asli, hampir susah menemukan produsen yang asli. Benar-benar susah. Dan ajaibnya, saya menemukan satu blog, dan itu adalah peserta kelas saya dulu. Ini kan Mbak ini yang dulu ikut kelas blog dan dia jual frozen food. Oh, ternyata dia di halaman satu Google. Dia pakai Blogspot. Sebagai info ya, bocoran dikit, indikasi bisnis low competitor di online adalah ketika Blogspot ada di halaman satu. Itu biasanya indikasi bisnisnya low competitor di online, di Google. Kalau di offline, ngomongin frozen food, berdarah-darah
Beneran deh, apalagi kalau ngomongin frozen food di sosial media. Bisa dibilang itu udah sikut-sikutan deh frozen food. Oke, itu ya tantangan saya. Saya nyari di Google, distributor, produsen, bahkan saya nyari sewa freezer. Nyari sewa freezer di Bogor, itu nggak ada. Saya hubungi beberapa supplier, brand-brand itu mereka sangat sangat slow responnya untuk ngomongin si frozen food ini. Ini ngomongnya riset pasar. Betapa banyak orang yang nyari menjadi distributor, saya pengen jadi agen saat itu jadi frozen food, ternyata market belum siap. Ternyata distributor, produsen belum siap dengan sistem yang cepat. Tapi itu di Google, tapi di sosial media itu sangat padat, serius, sangat padat ya. Jadi teman-teman insting risetnya harus jalan, bakalan tahu ini bisnis low, high, apa gimana, bakalan nggak. Kita masuk ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini, balik lagi, saya ngomongin frozen food biar enak nariknya ya. Gini, tadi kan saya nyari sewilayah Bogor. Ini kalau teman-teman udah ada yang pernah main iklan, ya, ini semuanya ada di iklan, ada di dashboard iklan. Saya nyari wilayah Bogor, dan ternyata low, rendah. Gimana untuk yang tinggal Bekasi, Depok, Tangerang? Pertanyaannya akan saya balikan lagi ke produsen atau distributor. Apakah distributor atau produsen punya wilayah, punya akses, bisa ngasih ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi? Jangan-jangan produsen sama distributor nggak mikir ke sana, nggak mikir customer-nya yang di wilayah tersebut. Nah, data ini bisa didapat dari si riset, gitu ya. Terus gini, pas ngeriset, teman-teman bakal ketahuan usia, status perkawinan, ya kalau di iklan, pendidikan, agama itu ketahuan. Tujuannya apa? Yang poin nomor 2, si demografi ini, teman-teman bisa mapping, oke, kalau usianya 40 tahun, berarti dari segi keuangan dia udah mapan dong. Pasti beda sama orang-orang yang usianya 23, 20 tahun. Pasti beda. Usia status perkawinan married sama yang single engagement baru tunangan pasti beda. Dari segi keuangan dan dari segi mengambil keputusan. Pendidikan juga pasti beda. Ini ngaruh di demografi. Lalu selanjutnya poin 3 yaitu tentang gaya hidup. Gaya hidup style yang kira-kira cocok main di frozen food itu yang mana? Daerah mana sih gitu? Apakah pemain frozen food bakal fighting di daerah yang tenang gitu atau daerah perkotaan yang mager? Mager tuh gini, jadi malas keluar gitu ya. Apalagi kemarin pandemi kita bener-bener dibatasin aksesnya, otomatis lifestyle kita yang tadinya mungkin jalan-jalan nongkrong berubah jadi ngendon di rumah. Ini akan ngaruh ke produk, ini akan ngaruh ke bisnis teman-teman dan ngaruh ke riset juga. Dan teman-teman bisa ngeliat ini semua nanti di data. Terus perilaku konsumen, teman-teman juga harus tahu kenapa sih konsumen membeli produk, bagaimana cara menggunakannya, terus kesetiaan mereka pada produk. Ini teman-teman bakalan tahu dengan cara masuk ke dalam, ngeriset perilakunya, dan lain-lain. Ya, kebayang. Oke. Untuk next slide, ini metode saya masih akan nge-share sistemnya dulu, biar kita sama-sama paham. Metodenya ini ada observasi di next slide itu, ada observasi, ada survei, ada FGD eksperimen. Tapi ini adalah versi-versi offline yang memang sering dilakukan sama rata-rata corporate. Kalau versi online, teman-teman bakalan tahu, beneran tahu jelas detail, kalian akan ngerti bahwa
kita cukup menggunakan internet, kita bisa ngecek peluang dan kompetitor produk kita. Bener-bener bakalan mudeng di sana. Observasi survei FGD eksperimen bisa diwakili untuk versi online, bisa diwakili dengan si riset internet ini. Cek peluang kompetitor. Ya. Oke, kita next slide. Kita akan ngobrol. Ini apakah ada slide selanjutnya adalah apakah konsumennya sama antara produk yang sebelah kiri sama sebelah kanan saya? Sama-sama makanan loh, sama-sama makanan ala-ala luar gitu ya. Apakah konsumennya sama? Yes, jawabannya beda ya. Yang kiri pasti stylenya beda deh sama yang kanan. Kalau yang kanan mungkin, kalau yang kiri itu lebih ke arah orang-orang yang oke, gue mau meeting pagi gitu ya. Saya yang kanan kata Pak Joko. Sama, saya juga yang kanan. Saya lebih suka burger gitu, pizza dibandingin yang kiri yang manis gitu ya. Nah, yang kiri itu adalah orang-orang yang masih memperhatikan kesehatan ya. Rasa nggak sih? Oke, ini asupannya gimana? Dia tipikal yang mungkin makan nggak usah buru-buru, yang makan menikmati. Untuk yang si tumpukan ininya beda sama si burger. Si burger ya udah apa aja ditaruh, sausnya yang banyak, minumnya nggak air putih gitu ya. Pasti beda konsumennya. Ngomongin balik lagi ke frozen food, jika teman-teman punya bisnis frozen food, teman-teman bakalan tahu untuk frozen food yang sama aja kadang tuh beda konsumen. Coba kalau ngomongin ayam gitu ya, ayam tepung, saya akan nggak nyebutin ayam tepung kalau di frozen food kan ada banyak merek tuh. Itu marketnya beda loh, gitu kan. Market so nice, so good, bla 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 itu beda. Nah sekarang yang mendominasi adalah ketika frozen food teman-teman mulai ngobrolin aneka produk nih, bakalan tahu. Itu beda-beda marketnya. Dan teman-teman yang punya bisnis kuliner bisa chat di grup tuh, di grup kita. Gimana pengalamannya jual ayam ungkep, ngejual apa sih kayak pisang-pisang gitu isiannya, kayak kebab, ngejual donat beku dan lain-lain, sama ngejual brand-brand produk yang lain. Produk yang udah nasional, contoh kayak So Good, So Nice, pasti beda marketnya. Gitu ya. Bakalan tahu. Kita next slide. Ini kopi. Yang suka ngopi, saya belum ngopi nih ya. Kalau ngopi sekarang bisa-bisa melek nyampe pagi deh. Saya tanya, ada 2 jenis kopi, sama-sama kopi, packingnya beda. Konsumennya sama nggak? Beda banget. Kerasa banget, pasti beda banget gitu ya. Konsumen kopi ini yang kiri kanan ini beda banget gitu ya. Kopi yang dicangkir gini sama kopi yang cup begitu beda. Kalau di otak saya ya, pasti di otak teman-teman juga beda. Kalau kopi kiri itu lebih ke old school gitu, yang serius ya, yang aduh harusnya serius banget nih, gini-gini ya. Kalau yang kopi yang di cup ini ya easy going gitu, santai, harga harus murah, rasa ya so-so, santai aja gitu ya, beda. Dan lebih energik, lebih muda gitu ya. Bayangannya akan ke arah sana. Kalau yang kopi yang di cup. Ini aja satu produk packingannya beda, cangkirnya beda, wadah ya, bukan cangkir, wadahnya beda. Efeknya beda kok gitu. Nah, udah kebayang. Riset tuh seru banget. Jadi, aduh, produk kita nggak cuma sekedar jadi peluang kompetitor, packingan teman-teman juga ngaruh. Langsung di next slide itu saya ngomongin riset pasar itu ibarat kita akan traveling jalan-jalan, yang akan jalan-jalan siapa, angkat tangan sama traveling. Ini adalah peta. Jadi riset pasar itu memudahkan teman-teman untuk memetakan
produkmu, peluangmu, kompetitormu, produknya cocoknya packingan apa, apakah plastik, apakah cup, apakah bagaimana. Riset pasar ini akan memudahkan teman-teman. Ketika teman-teman melihat data semuanya, teman-teman akan beneran tahu detail semuanya. Nah, ini riset internetnya. Next slide. Ada tools yang teman-teman bisa pakai. Ada slide-nya, saya udah di PDF-kan dalam bentuk Word. Riset internet kita akan menggunakan tools namanya SEO Stack Keyword Tool dan keywordtool.io, semuanya free. Ada filenya di PDF, jadi nanti teman-teman bisa dapat filenya dan langsung praktekkan. Caranya juga gampang, di sana ada tutorial step by step-nya, detail banget cara ngecek kata kunci. Kata kunci, jadi gini, ketika teman-teman ngomongin frozen food, jual frozen food, teman-teman akan bingung, itu kata kunci yang muncul apa aja ya? Dengan menggunakan si SEO Stack Keyword Tools dan keywordtool.io, dua tools ini, teman-teman akan punya gambaran kata kunci yang berhubungan dengan frozen food. Termasuk kota-kota yang banyak dicari sama orang. Ini toolsnya nanti diinstalnya. Kalau keywordtool.io, teman-teman bisa pakai HP sendiri. Nah, oke, di satu udah akan dibagikan di grup WA ya, seru deh. Nah, yang si keyword tool SEO Stack ini diinstal di laptopnya masing-masing di komputer. Jadi nggak bisa kebuka via HP. Teman-teman akan melihat bahwa kata kunci itu bisa ratusan, nggak usah bersemedi, nggak usah mikir kata kuncinya apa ya, gitu ya. Tapi dengan menggunakan si SEO Stack udah muncul. Dengan keywordtool.io juga muncul. Saya akan coba langsung online aja sih. Ini via PC saya cuma. Nah, keywordtool.io. Terus selanjutnya ada cek peluang dan kompetitor. Cek peluang kompetitor. Ini di contohnya ada link YouTube. Halo? Ya. Mau langsung. Halo? Ya. Ini mau apa? Kan memang ada file Word-nya nih yang bisa di-share ke teman-teman Ngorbit. Mau kita coba demoin kasih lihat ke mereka nggak ya? Biar mereka bisa kasih lihat juga. Nah, maksudnya kalau kita main share, nanti mereka bingung juga lihat makanya gimana. Iya, biar ada bayangannya. Boleh dibantu dengan Mas Iqbal, coba bantu di share materinya. Ya, bentar, sip. Oke. Monggo, ini kita mau coba nanti akan di-sharing sama Mas Iqbal tools-tools dan aplikasi yang tadi dikasih tahu sama nah, ini dia. SEO Stack nih ya, Mbak ya? Ini gratis. Nah, ini ada teman-teman di grup tuh. Nanti kita share ada step by step-nya jelas. Nih, jelas banget kan. Nah, jadi ini riset internet, cari kata kunci, nggak usah puyeng deh, nggak usah bersemedi. Nah, ini kalau namanya extension, ikutin aja step by step-nya. Satu, bisa klik link ini atau googling dengan kata kunci SEO Stack Keyword Tool. Ini gratis, jadi nggak usah pusing, nggak usah, aduh nanti bayar Mbak Isa. Enggak, ini gratisan. Ini tempatnya ada di Chrome Web Store, ini gratis. Kalian tinggal ngeklik, ini step by step-nya jelas. If nanti pun ada kendala, feel free aja buat chat di grup ya, nanti kendalanya di mana, itu dibantu. Gitu kan. Oke. Jadi dia toolsnya benar-benar bisa menghasilkan ratusan kata kunci. Sekali klik. Kalau yang nyambi online nge-zoom terus sampingnya ada laptop or PC, bisa kelihatan kok detail. Bisa langsung dipraktekkan. Coba lihat next page-nya, Pak. Next page mungkin.
Oh ini ya, ini aplikasinya. Nah, ini. Iya, extension. Extension itu jadi kayak kalau di Chrome sebagai info, saya banyak banget, kita bakalan banyak nanti pakai extension. Extension tuh yang ini nih, dia akan muncul di komputer kita, di laptop kita. Ini gratis, jadi Google Chrome itu punya banyak banget tools bagus, gratis, yang bisa dimaksimalin. Ngomongin YouTube nanti nyari tag, kita ada extensionnya gratis. Jadi ini beneran memudahkan banget. Ini contohnya kata kuncinya iPhone gitu ya. Terus di contoh ada kata kuncinya krim jerawat. Teman-teman nyari krim jerawat, cara kerjanya gampang, ketikkan aja krim jerawat, terus pilih Google sama YouTube, setting negara sama bahasanya Indonesia. Itu tinggal klik start, itu akan muncul banyak banget kata kunci yang berhubungan dengan krim jerawat. Di sini tuh ada, kalau ngomongin krim jerawat, saya bacain, ada krim jerawat Wardah, krim jerawat Teraskin, krim jerawat Jafra, dan lain-lain. Jadi, dengan menggunakan si sales tag ini, teman-teman ya, belum apa-apa udah punya gambaran. Oh, ternyata kalau aku punya produk krim jerawat nih, misalnya, ternyata pesaingku adalah Wardah, Teraskin, Jafra ya, dan lain Garnier. Ada nyari krim jerawat untuk ibu hamil. Mungkin itu jadi market bagus. Oke, saya fokus aja deh jerawat buat ibu hamil gitu. Itu bisa loh. Jadi dari riset kata kunci ini. Ini di slide selanjutnya kali yang iPhone. Slide selanjutnya itu ada krim jerawat di bawahnya. Ini teman-teman bakalan ngerti, dan ini toolsnya gratis, bisa dipasang extension di laptop ya, bisa di HP. Kalau dari Ibu nih live-nya dari handphone atau dari PC, Bu? Aku HP. Oh, pakai HP. Iya, tadi mau kalau dari PC-nya bisa di screen share, kasih lihat lagi itunya. Iya, kalau dari PC screen share. Ini live-nya lagi dari HP. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini pakai krim jerawat. Kalau dari banget. Ini pakai krim jerawat nih contohnya nih. Jadi di set. Nah, ini bawahnya. Ya. Setting negaranya. Jadi step by step yang kita bikin PDF-nya jelas banget. Jadi insya Allah buat pemula sekalipun, teman-teman udah kebayang nih klik-kliknya mana, kita ajarin satu-satu kliknya. Jadi setting negaranya jangan lupa. Dan tools ini serunya lagi adalah kalau teman-teman misal nih ya, teman-teman semua mau masuk ke market luar, tinggal diganti setting negaranya. Misal setting negaranya Malaysia, kita tinggal ganti kayak gitu. Jadi ini krim jerawat bisa diganti tadi frozen food dan lain-lain, settingnya Indonesia pasti akan beda hasilnya. Ini di bawahnya ada contohnya. Ini kalau krim jerawat sekitar ada 281 keyword. Di sini saya nge-share-nya adalah biar teman-teman punya gambaran. Jadi, oh ternyata bisa loh. Kita nyari kata kunci dari krim jerawat nyampe 281 kata kunci turunan. Wah, mabok-mabok deh. Nah, ini baru ngomongin cek kata kunci. Jadi kalau misal ada yang nyuruh nyari kata kunci 30 biji, nggak usah pusing. Kita cari ini ratusan di sini. Pakai toolsnya. Selain itu, teman-teman bisa juga pakai keywordtool.io. Ini juga toolsnya online, tapi emang fiturnya akan dibatasin karena dia ada yang berbayar. Jadi kita dapat cuma bocorannya aja sedikit. Ya, ini keywordtool.io, YouTube aja. Kata kuncinya apa dimasukin. Kalau ngomongin kata kunci krim jerawat, kalau saya nyarinya di YouTube, itu terdapat 28 kata kunci yang unik. Di slide selanjutnya ada. Nah, ini nih ya.
Ini kalau ngomongin kata kunci krim jerawat, ada 28 kata kunci. Saya bacain sebagian: krim jerawat yang aman, krim jerawat paling ampuh, krim jerawat ampuh, krim jerawat di apotik, krim jerawat dan flek hitam, dan seterusnya. Ini sudah saya screen capture, taruh di PDF. Nanti di grup, teman-teman tinggal download, pelajarin step by step cara menggunakannya. Kebayang nggak kalau kalian punya produk krim jerawat? Antara masuk kata kunci di Google sama kata kunci di YouTube beda. Di YouTube orang lebih nyari krim jerawat yang aman. Sedangkan tadi kalau ngomongin di Google, kita nyarinya ngomongin krim jerawat, ada krim jerawat Wardah, Jafra, Teraskin ya. Oh ya. Tadi ada yang nanya, ini Google Extension, Chrome Extension ini tidak untuk di HP ya, ini pakai di laptop ya. Di laptop PC, atau ya. di komputer. Jadi ini Chrome Extension. Nah, biar aku coba terangin ke teman-teman Ngorbit, Chrome Extension ini adalah tambahan, fasilitas tambahan. Ada macam-macam, nggak cuma ini doang. Tapi ini yang berfungsi untuk pakai nyari keyword. Ini bisa diinstal di laptop. Di laptopnya harus ada Chrome dulu tapi ya. Jadi di laptopnya udah ada Google Chrome, baru itu nanti di-install si extension-nya, cari tadi itu SEO Stack ya. Si SEO Stack itu dicari. Nah, ini di-install di handphone di Chrome di PC atau di laptop ya. Tidak di-install di handphone. Gitu. Ya, berarti sebetulnya kalau secara fungsi Mbak, berarti secara fungsi kalau si SEO Stack ini bisa nyari buat di YouTube juga bisa ya? Banget bisa. Oke. Dan ini bisa jadi hashtag loh. Kan? Betul. Kalau ngomongin YouTube marketing, kita mau meratakan video YouTube, ini bisa jadi hashtag, bisa jadi judul video, ya nggak sih? Kita bisa, saya jual krim jerawat nih, saya akan bikin judul video krim jerawat aman di Bogor gitu, jual krim jerawat paling ampuh di Bogor. Ini kan beda. Jual krim jerawat ampuh di Bogor, jual krim jerawat harga murah di Bogor. Kita bisa meratakan video YouTube marketing kita dengan berpedoman pada si kata kunci. Kata kunci itu perilaku customer. Jadi kata kunci itu perilakunya orang, nanya-nanya, dikumpulin sama Google sama YouTube, jadilah si kata kunci. Nah, kan kita kalau ke orang-orang bingung, kamu kalau ngetik ke Google, ngetik ke YouTube, ngetiknya apa sih kalau nyari krim jerawat? Kan beda-beda tiap orang. Kalau saya akan ngetik krim jerawat yang aman untuk ibu menyusui, gitu kan. Kalau yang lain, mungkin ada yang nanya krim jerawat murah gitu, karena anak kosan gitu ya. Ada lagi yang ibu hamil. Jadi masing-masing orang itu punya kata kunci sendiri kebutuhannya dia. Pertanyaannya, apakah kita sebagai UKM sudah tahu kebutuhan calon customer kita, gitu. Jangan-jangan selama ini nggak nyambung kata kuncinya. Bener. Ya kan, berarti kalau misalnya kasarnya jualan kayak tadi ya, ayam kampung misalnya ya, Bu. Berarti jualan ayam kampung siap saji. Berarti kayak gitu. Iya, misalnya jualan ayam kampung ternyata nyari ayam kampung halal, misal ayam kampung murah, grosir ayam kampung, kan beda-beda orang. Betul. Benar. Pertanyaannya, apakah kita sebagai pemilik UKM, pemilik usaha ayam kampung gitu ya, kita tahu customer kita tuh butuhnya apa? Jangan-jangan kita nggak tahu. Nah, gitu ya. Oke. Mulai mikir nih pesertanya. Jangan-jangan selama ini saya upload salah. Jangan-jangan selama ini saya promo salah juga nih. Ini nih, satu nih, ketemu riset internet ya. Dapatkan bayangannya langsung. Kalau yang pakai HP, bisa pakai keywordtool.io. Oh, yang bawah tadi, keywordtool.io ya. Coba, maaf Mas, di scroll ke bawah. Nah, buat Bu MK ini kalau mau di HP bisa tuh www.keywordtool.io. Dia akan muncul di itu bisa dibuka di HP.
karena dia formatnya web gitu. Kalau yang baru Iya. extension. Nah, ini bisa dipakai di HP apapun, ya insya Allah apapun HP-nya bisa keluar ya. Cuma bedanya ini dengan SEO Stack adalah karena ini ada fasilitas berbayarnya. Jadi sebetulnya lebih lengkap SEO Stack ya. Iya. Gitu. Cuma untuk dapat bocoran sedikit, alhamdulillah deh lumayan ya. Dibandingin harus mikir sendiri 30 kata kunci kan mabok juga. Mendingan dapat bocoran gitu. Dia cuma ngasih 30 berarti ya? Dia 30 nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak, tapi cukup sih. Itu aja ya. Ya. Kalau teman-teman niat, kalau dapat bocoran 30 kata kunci, bisa nggak sih teman-teman bikin 30 video marketing dengan menggunakan kata kunci tersebut? Wih, banyak banget, Mbak. Ya, kerjain. Bener. Pertanyaannya itu, ketika punya kata kunci yang banyak, apakah mau dieksekusi? Atau jangan-jangan cuma ngeliat data aja? Betul. Hmm. Ini seperti bahasan kita kemarin ya teman-teman Ngorbit. Jadi ini adalah kan strategi atau riset ini, riset ini kan riset pasar nih ya yang diajarkan oleh Mbak Isa ini. Riset pasar ini bagian dari bikin strategi. Nanti kalau udah ketahuan riset hasilnya apa, dibuat strateginya. Yang paling penting eksekusinya. Betul. Iya. Kalau udah riset dan strategi macam-macam tapi tidak dijalankan dengan tepat sesuai strategi atau plannya, berantakan juga gitu. Ya sudahlah, apalah artinya kata kunci? Toh nggak dikerjain juga, gitu ya. Tapi serunya adalah gini, kalau teman-teman masuk ke dunia online ya, ketika mendapatkan 30 kata kunci, krim jerawat ampuh, krim jerawat paling murah, krim jerawat apotik, krim jerawat ibu hamil, dan lain-lain. Kalau teman-teman emang beneran mau masuk ke dunia online, entah YouTube, blog, sosial media, teman-teman tuh bisa manfaatin untuk bikin aneka konten. Satu, misal nih saya dapat data 30 kata kunci krim jerawat, atau gini, saya punya data 30 kata kunci tentang ayam kampung ya. Apakah akan saya buatin videonya dengan menggunakan dan upload dengan judul 30 kata kunci itu, terus saya bisa buatin blogspotnya. Blogspot juga bisa pakai kata kunci. Jual ayam kampung murah, jual ayam kampung halal, grosir ayam kampung Bogor, sebanyak nyampe 30 biji blogspot. Teman-teman juga bisa bikin fanpage-nya. Ini bocoran di luar materi YouTube marketing. Fanpage-nya, teman-teman bisa bikin 30 fanpage yang mengandung kata kunci yang berdasarkan hasil riset kita. IG-nya, teman-teman bisa bikin 30 akun IG yang menggunakan kata kunci tersebut. Karena ini, 30 kata kunci ini adalah perilaku customer kita. Gitu. Pertanyaannya, mau nggak ngelakuin hal yang kayak gitu? Blogspot 30 biji, YouTube 30, IG bikin 30 biji, fanpage bikin 30 biji, sanggup nggak? Ini namanya ternak akun. Jadi meratakan di online produk kita semuanya ada gitu. Ini kalau udah mainannya ngerata-ngeratain kayak gini nih serunya. Jadi ketika dapat data riset langsung bikin banyak akun. Tinggal kuat-kuat konsisten aja gitu ya. Kalau bikin sebanyak itu Udah semuanya kebayang? konten, Bu. Kalau bikin sebanyak itu semuanya harus diisi konten. Bikin akun. Pertanyaan seru. Based on pengalaman, bakalan beda kok. Ada perbedaan. Contoh fanpage aja ya. Fanpage itu zamannya saya masih ternak fanpage, puluhan bahkan ratusan fanpage. Sebelum negara api menyerang ya, sebelum fanpage saya berguguran karena akun saya dihack. Jadi saya itu bikin kata kunci pakai kota. Contoh misal nih, jual ayam kampung di Bogor, jual ayam kampung misal di Cibinong, jual ayam kampung, grosir ayam kampung, terus bikin 30 fanpage. Fanpage sosial media kan bisa kopas. Jadi kontennya satu, saya tinggal kopas-kopas aja nyampe 30 page. Iya kan? Gampang kan? Nanti bisa dilihat, kalau teman-teman main fanpage, main IG,
main di YouTube, Blogspot, sebenarnya yang paling kencang itu judul sama nama page-nya, nama alamatnya. Kalau kalian punya fanpage, misal grosir ayam kampung Bogor gitu ya, orang ketika googling nyari grosir ayam kampung Bogor, page-mu otomatis keluar kok. Meskipun update-nya mungkin 3 bulan yang lalu. Oke. Ini namanya Facebook marketing, bocoran dulu. Udah, itu main ternak tuh begitu. Kalau main YouTube juga begitu sama. YouTube tinggal geser-geser alamat aja. Bogor ada berapa kecamatan, misal ada 30 kecamatan. Kita bilang aja jual ayam kampung di Cibinong, jual ayam kampung di Bojonggede, Bogor, jual ayam kampung di Tajur Halang, Bogor, jual ayam kampung di Parung, Bogor, 30 biji. Kata kuncinya sama, jual ayam kampung, nama tempatnya belakangnya ganti. Gitu. Itu namanya meratakan kata kunci. Jadi kita punya ikhtiar, para teman-teman digital marketing punya ikhtiar, gimana caranya kami muncul di halaman 1, semua postingannya, kompetitor monggo deh di halaman berapa, gitu. Mulai clear ya, Mas? Saya sedang mencoba memahami gitu. Iya. Karena nggak terbiasa, nggak terbiasa untuk bikin konten sebanyak itu, nggak kebayang bikinnya sebanyak. Tapi berarti dicopas juga nggak masalah sebetulnya ya. Channelnya doang yang berbeda-beda berarti. Iya, sosmed tuh boleh kopas gitu ya. YouTube nanti kita ada tipsnya biar kita lolos nggak kena duplikat konten, nggak kena duplikat konten. Ada salah posting video sehari 30 biji, 40 biji, udah ngalamin masa-masa itu. Jadi insya Allah tipsnya udah aman kayak gitu. Nah, kita kan ngalamin masa-masa di mana spam konten, nyebar konten banyak-banyaknya ya. Ini tujuannya apa sih Mbak Isa ngajarin orang nyebar konten? Karena balik lagi, customer kita itu punya kata kunci pegangan masing-masing. Krim jerawat untuk ibu menyusui, saya nggak akan nyari krim jerawat murah. Saya nggak butuh murah, saya butuh yang aman gitu. Tapi orang lain mungkin butuh yang murah. Makanya kita perlu punya banyak konten. Kita perlu punya banyak akun tuh di situ tuh. Oke. Produknya sama. Cuma karena judulnya beda, itu akan beda. Efek tangtung. Jadi awal-awal sih, kalau istilah kami di para digital marketer ini spammer. Spammer ya tukang nyampah. Tukang nyampah dalam artian, kita tuh kalau bikin konten di YouTube, satu channel misal upload 30 video, 50 video, 100 video. Kita sehari 3-4 video upload. Isi videonya sama. Tapi kita lolos duplikat ya. Judulnya beda-beda. Misal kayak krim wajah, jual krim wajah untuk ibu hamil, jual krim wajah untuk ibu menyusui. Video kedua. Video ketiga saya upload, jual krim wajah murah, jual krim wajah apotik, terus aja nyampe 30 video. Jadi kalau ada orang, ada calon customer nyari, nyangkut tuh. Karena kata kunci. Gitu ya. Capek nggak Mbak Isa? Capek lah. Capek ya. Cuma kan namanya meratakan, namanya ikhtiar usaha, kayak gitu. Oke. Sejauh ini terus yang lakuin hal kayak gini siapa? Ya. Gimana? Ya selama ini efektif ya. Mantep sih. Kenapa efektif? Karena kami kadang dibayar orang untuk melakukan hal ini. Karena saya digital marketer. Saya dapat job, Mbak Isa, tolong dong, saya punya produk krim wajah, tolong ratakan kata kunci wilayah Bogor. Salah satu cara yang saya lakukan ya ini, gitu. Saya bikin video YouTube puluhan, saya bikin blogspot, saya bikin fanpage, saya ratain semuanya. Nanti saya laporan ke klien, udah aman dong. Bapak mau nyari apa? Krim wajah ibu hamil ada tuh nongol nomor Bapak, brand Bapak. Kesannya tuh brand heboh. Ya, cara kerja kami digital marketer ya begitu.
meratakan ya. Ini kalau yang hard selling langsung aja di semua lini kita masuk gitu. Kesannya produknya rame, padahal lagi di restoran gitu ya. Oke. Teman-teman Ngorbit kalau ada yang mau ditanya boleh loh. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan jangan ragu-ragu. Nih ada pertanyaan nih, Mbak. Ada apa? Oke. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari Salina. Selamat malam, Mbak Isa. Sudah segar lagi nih, alhamdulillah. Alhamdulillah udah segar. Mau tanya, gimana kalau riset kata kunci untuk produk yang lokal? Kata kuncinya apakah harus per satu produk untuk YouTube dan sosmed lainnya? Tadi ketinggalan materi yang YouTube sore di sini hujan. Oh, iya. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti kalau ketinggalan nanti lihat di YouTube. Monggo, Mbak Isa. Ya, siap. Ini mau dibocorin nggak orangnya? Ini bocorin aja nih Mbak Rosalina, kalau nggak salah nih, belakangnya A-nya saya nggak kebaca nih. Ini produsen frozen food deh, yang saya tadi bilang, ketika saya searching produsen frozen food di Bogor, yang muncul blogspotnya dia. Wow. Dia main blogspot. Gitu ya. Coba deh tanya ke dia bocorannya, kok bisa blogspotnya nangkring di halaman 1 bersaing sama brand-brand gede. Dia lebih tahu. Nah, gini Mbak, ngeriset itu menggunakan SEO Stack ataupun menggunakan keywordtool.io, teman-teman itu bisa dipakai untuk semua sosial media hasilnya. Jadi hasil yang tadi tuh dari SEO Stack ya, sama keywordtool.io itu bisa dipakai sama semua sosmed. Mau pakai YouTube, Blogspot ya, kalau kalian bikin akun Blogspot, bisa buat bikin aneka nama Instagram, bisa bikin fanpage, ini bisa semua. Karena basic yang kita bahas hari ini adalah riset internet. Riset kata kunci. Kata kunci itu perilaku customer. Customermu perilakunya ya begini gitu ya. Tinggal kita bikin tuh akun-akunnya, bikin tuh konten-kontennya, videonya, artikelnya, sosial medianya, dan lain-lain. Ini tips bocoran saya sebagai seorang digital marketer yang ngerjain job-jobnya klien. Ketika saya dibayar oleh klien untuk jual produk krim wajah, misal, Mbak Isa, saya minta krim wajah saya nguasain kata kuncinya di Bogor. Yang kami lakukan adalah ini, kami ngeriset datanya, kata kuncinya, udah dapat data, kami langsung bikin akunnya, akun YouTube, akun Blogspot, akun fanpage, akun Instagram, gitu. Ada yang banyak nanya, kalau IG emang tantangannya ya, kalau IG tuh tantangannya kalau kebanyakan akun bisa mati. Kok tahu Mbak Isa, udah ngalamin. Jadi paling penting kalau bikin Instagram akunnya banyak, paling penting segera libatkanlah om, tante, ayah, ibu, kakak, ponakan, bikin akunnya di dia. Jangan pakai HP kita. Kalau pakai HP kita, kadang IP-nya kedetek. Jadi kebaca nanti teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih mau bikin Instagram tempat lain ya, misal Instagram Frozen Food Bogor, Frozen Food Cibinong, Frozen Food Depok, pakai HP-nya padenya, pakai HP ibu gitu ya. Jangan satu HP. Nanti kedetek hilang akunnya. Itu cara aman. Gitu. Jadi kalau riset data riset tadi Mbak, langsung otomatis deh keluar data riset itu bisa dipakai untuk semua sosmed, semua lini online. Karena ini data perilaku konsumen. Gitu. Itu jawabannya. Oke, mantap tuh. Cukup jelas nggak ya, Mbak Rosalina? Yang terjelas mungkin sepertinya jualan frozen food nih. Mungkin nanti kita coba klarifikasi. Kalau mau jadi reseller tuh langsung tuh menggombal. Iya, oke. Kita langsung contoh. Ini ada Pak Joko. Oh, ini pertanyaannya mungkin mesti di-showing ya, tapi mungkin apa enggak. Bu, contoh dong Bu, video yang Ibu buat yang kata kuncinya sesuai sama produk jualan. Mungkin lebih ke nanya contohnya sih Bu, main lihat contohnya ada nggak Ibu yang pakai
secara contoh gitu Bu, apakah ada nggak Bu? Ada ya. Saya ada satu jualan zamannya saya jadi marketing ala-ala gitu ya. Jualan apartemen di Depok. Oke. Ternyata apartemennya gagal bangun. Oh alah. Jadi saya itu apartemen di Depok halaman 1. Ternyata apartemennya pada kenyataannya gagal bangun. Jadi saya nggak jualin lagi. Jadi saya nggak akan promoin. Tapi udah kadung muncul. Banyak yang ngechat, Mbak, saya mau dong survei apartemennya. Saya salah. Ini tips juga buat teman-teman yang kalau udah tahu teknik dunia online, teknik digital marketing, pastikan produkmu bener. Kayak udah tahu teknik marketingnya, kadang semangat 45, tapi produknya nggak bener. Contohnya apartemennya gagal bangun. Terus saya pernah juga jualan karung goni. Karung goni itu saya nggak tahu kalau karung goni itu adalah impor. Bayangan saya karung goni itu produksi Indonesia, ternyata dia impor dari Thailand dan India. Ada customer kita butuh berapa puluh ribu lembar, dan saya nggak tahu kalau itu impor, dan digebrak-gebrak atau dimarahin. Jadi pastikan ketika teman-teman promo ya marketing, pastikan produknya bener. Yep. Kalau teman-teman ngobrol sih insya Allah aman harusnya ya, karena ini produk sendiri ya. Kan kalau saya skillnya adalah skill marketing dulu, nggak create produk, nggak bikin produk. Skillnya marketing. Ketika terlalu seneng riset, peluang nih bisnis ini nih, karung goni banyak yang nyari nih, langsung tuh aja bikin blog, bikin video YouTube, halaman 1, banyak yang order, barangnya nggak ada, ternyata impor. Jadi kelemahan kami adalah kami nggak punya produk gitu. Oke. Kelemahan teman-teman yang punya produk bingung cara marketingnya gitu. Kalau menjawab pertanyaan Pak Joko, berarti enaknya nyari apa Bu kalau buat Ibu? Apa di YouTube-nya Ibu ada contoh-contohnya berarti ya? Nanti saya share deh, coba ini ya. Yang apartemen ada sih. Ada yang apartemen. Masih sekarang masih dapat WA-nya saya. Ya. Berarti teman-teman nanti cek di YouTube-nya Bu Isah Kambali ya, dicek. Mungkin yang bisa buka PC saya. Ini ada apartemen. Saya masalahnya lupa akses masuk ke channel tersebut. Jadi saya nggak bisa edit. Ini PR juga buat teman-teman semua ketika punya banyak konten. Jangan sampai kayak saya ternyata lupa akses. Saya sih sudah request buat nurunin. Karena bikin puyeng juga lama-lama. Karena apartemennya nggak jadi dijual. Tapi berarti kita bisa tahu teman-teman sebetulnya makna ceritanya adalah berarti sebetulnya sangat efektif gitu. Karena sebetulnya impactful banget bikin cek. Karena ternyata jadi seru aja sih. Ya, ternyata bikin kontennya itu lumayan impact untuk memasarkan si produknya tersebut, walaupun ternyata produknya nggak ini ya. Cuma kalau teman-teman ngorbit harusnya aman karena teman-temannya produk sendiri. Ini kita coba lanjut dari Mbak Lala nih, Lala Zamila. Bikin ternak akun itu dikerjakan sendiri Mbak atau perlu ada tim? Nih seru juga pertanyaan. Bikin ternak akun sendiri atau perlu tim? Pertanyaannya punya tim atau sendirian? Kalau misalnya sementara ini kita SDM-nya cuma sendiri-sendiri, CEO, Chief of Everything ngerjain sendiri, ya sendiri. Tinggal bikin schedule. Kita seminggu, hari ini saya bikin email 5 aja. Besok saya bikin video 5. Gitu loh, di schedule aja. Gitu ya. Kalau punya tim, enak. Bikinnya 30 biji, IG 30 biji, selesai. Tapi kalau nggak punya tim, schedule aja sesuai kemampuan masing-masing. Yang paling penting kan ilmunya dulu dapat. Kalau ilmunya udah dapat, gampang buat aplikasinya. Yang paling penting sih kalau udah kerja setoran cepet kok. Ya, kalau teman-teman searching ngomongin tadi video YouTube,
Ini kita ada jual plastik bubble wrap Bogor. Kita ada usaha plastik bubble wrap di Bogor. Ini ada muncul di halaman 1 YouTube. Akunnya banyak, ada akun Anissa Cendrawasih, ada akun Irmawati, macam-macam deh. Dasar ternak akun. Ini semuanya by foto, nanti saya ada promo Bogor, ada plastik bubble wrap. Ini ada, teman-teman bisa searching nanti di jual plastik bubble wrap Bogor. Kita halaman 1. Terus ngomongin plastik bubble wrap juga kita halaman 1 di Bekasi nyampe Puyeng gitu. Gitu ya. Monggo pertanyaan lain. Jadi monggo ya Mbak. Mbak kalau mau sendiri schedule aja. Schedule misal hari ini saya mau bikin email, besok saya mau ngumpulin foto, seminggu saya udah selesai 30 video dan lain-lain gitu. Schedulein aja. Paling tahu skill kita, kemampuan kita kan kita ya. Gitu. Kalau punya tim mah enak, tinggal nunjuk. Saya request 30 akun selesai gitu. Oh, oke. Oke. Saya jadi lagi ngeliatin ini nih, Mbak, plastik bubble wrap Bogor nih. Cie. Itu foto-foto aja. Oke. Iya kan? Kayak gitu-gituan aja kan? Ya. Menarik juga sih. Mau model intinya teman-teman dari tadi beberapa hal yang dijelaskan ada tools-toolsnya, nanti intinya teman-teman juga bisa belajar kalau risetnya sudah tepat, kata kuncinya ketemu, bisa bikin konten-konten yang seru-seru, yang balik lagi ke selera masing-masing, enaknya bikin kontennya seperti apa, tapi yang penting udah tahu kata kuncinya, jadi nggak asal bikin konten. Karena kan teman-teman kemarin sempat ada yang nanya bingung, terus kita bikinnya idenya dari mana, segala macam. Nah ini sebetulnya kayak ngajarin sih sebetulnya. Ada teori-teori yang bisa dipraktekkan, nggak cuma sekedar pakai tebak-tebak doang jadinya. Bener ya Mbak ya? Ya, oke, lanjut langsung. Kita lanjut dari Tubagus Nurholis. Bedanya dengan hashtag gimana ya? Maksudnya kalau buat banyak hashtag untuk satu video. Oke, Mas Tubagus Nurholis, bedanya dengan hashtag bagaimana ya? Maksudnya kalau buat banyak hashtag satu video. Jadi gini, teman-teman ya, kalau ngomongin hashtag, kita akan ingat 2 item. Antara YouTube sama Instagram. Iya kan? Di YouTube ada hashtag, Instagram juga ada hashtag. Hashtag itu kata kunci loh. Jadi nggak jauh beda sama ini. Iya nggak sih? Betul. Hashtag itu kata kunci. Jadi kalau bahasa saya, asal muasal kata kunci kan di Google. Google itu mengumpulkan perilaku semua orang, ngetik apa, nyari ayam lah, nyari frozen food, dan lain-lain. Dikumpulin datanya, jadi udah tuh download via sales tag dan lain-lain. Nah, sosial media itu sebenarnya itu adalah kayak sempalannya si Google gitu loh. Orang kalau nyari ke Google, udah butuh ya keluar. Beda kalau sosmed. Sosmed itu dibuat betah di sana. Kalau Google ada nggak yang nyari di Google lama banget? Nggak ada. Google itu nyari langsung keluar. Nggak nyari lama. Kalau di sosmed itu didesain buat betah. Mesin dasar. Basic berpikirnya adalah semuanya kata kunci. Teman-teman nih, kalau misal punya produk ya, atau ada tren baru, sekarang trennya sepeda nih, sepeda Brompton atau sepeda apa gitu, tren baru. Coba deh bikin akun IG, akun YouTube, dan lain-lain, di blog duluan. Itu juga bisa. Metodenya kata kunci. Jadi, amankan hashtag itu kata kunci, Mas. Sama aja. Nanti kita ada materi kok. Materi ngintip hashtagnya orang. Jadi, kita nggak usah mikir hashtag buat sendiri. Jadi, ada materinya nanti. Ada kita pakai extension lagi. Siapin laptopnya lagi, nanti di sesi berapa saya lupa. Kita akan install satu tools yang bisa ngintip hashtagnya orang full. Hashtagnya ketahuan.
Jadi kalau kita bikin video sejenis, nggak usah mikir lagi hashtagnya mau pakai apa, udah ikutin dia aja yang sudah banyak view-nya. Gitu ya. Ada nanti materinya, makanya nanti join aja langsung untuk sesi selanjutnya. Jadi hashtag itu sama dengan kata kunci ya. Enak juga berarti ya bisa ngecek nanti hashtag orang, nanti diajarin ya Mbak ya? Diajarin, makanya nanti join di sesi selanjutnya. Kan kita ada 5 sesi. Bener-bener dibikin berurutan, nyampe keluar tuh output bisa langsung posting. Hashtag diajarin, kata kunci diajarin, bikin video banyak diajarin. Jadi bener-bener teman-teman ngorbit bisa langsung jualan, hari Minggu udah bisa langsung jualan di YouTube gitu loh. Enak, cukup modal laptop, Langsung dicobain. foto produk kali, udah langsung aja. Oke, tadi Mas Bagus sudah oke. Mas Rizky, halo Mbak Isa, tentang ternak akun, ini lebih efektif organik atau pakai iklan? Nah, ternak akun Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky, apa kabar? Masya Allah. Ini banyak-banyak peternak akun nih. Ternak akun lebih enak organik atau iklan? Iklan ada budgetnya nggak? Keren itu. Mbak punya berapa budget buat iklan? Oke. Ternak akun capek. Jadi bikin ternak akun tuh gini, bikin akun banyak itu capek, melelahkan, apalagi update statusnya. Tapi ini adalah alternatif buat menghemat budget. Gitu ya. Kalau Mbak Rizky punya budget iklan, monggo bisa masukin ke iklan, plus tetap punya ternak akun. Kalau ngiklan terus, mau nyampe kapan ngiklan terus? Iya kan? Apalagi sekarang iklan Facebook, iklan Instagram, per kliknya tinggi-tinggi harganya. Nggak kayak dulu. Dan ini dengan mempunyai akun yang banyak dengan cara organik, ini akan nolong banget bisnis kita, nggak terlalu banyak mengeluarkan pembiayaan iklan. Gitu. Iklan sekarang Facebook, Instagram gede kliknya. Per kliknya nggak kayak dulu kan masih murah, sekarang udah gede gitu. Apalagi kompetitor kita sama marketplace udah habis, kita budget iklannya udah miring-miring nih kayak gitu ya. Benar. Ya, kebaca Mbak, jadi saran saya sih tetap punya ternak, punya akun yang banyak, iklan boleh gitu. Lebih efektif ya. Jadi yang kalau memang ada rezeki untuk berbayar ya monggo. Tapi ini kan kita nggak nyari ngejelasin cara-caranya buat teman-teman kalau mau ternak akun, ya itu kan lebih ke ya kasarnya budgetless lah ya. Cuma lebih butuh lebih effort lebih banyak aja dan konsisten sih itu aja. Oke, next nih dari Eretnoni. Bikin 30 video YouTube berarti 330 email kok 300 atau dari satu email? Enggak, sebetulnya nih tadi sore juga sebetulnya sempat dijelaskan. Instagram apakah bisa pakai satu email, satu HP untuk 30 nama, IG yang beda. Mungkin kalau Instagram ini agak beda nanti pembahasannya, tapi kalau untuk YouTube sih bukan 330 bisa. Email sebetulnya ya. Satu email aja. Ya, satu email aja mau bikin berapa channel sebetulnya bisa kan tadi ya, Mbak? Bisa aja. Tadi sudah dijawab di pertanyaan tadi sore. Satu email itu bisa beberapa channel, maksimum berapa udah tahu Mbak? Kalau channel YouTube saya belum jeblosin sampai mantok ya. Kalau Blogspot itu kalau nyampe mentok saya belum berani gitu. Kalau Blogspot itu nyampe 250 Blogspot satu email. Nah, kalau email paling banyak satu email pernah bikin berapa channel? 5 deh. 5 ya? Satu email saya baru 5 channel. Oke. Ya kan seperti yang dijelaskan Bu Noni, seperti yang dijelaskan tadi sore, sebetulnya cuma perlu bikin 3 channel ya malah ya. Satu itu untuk personal, satu untuk branding, satu untuk marketing. 3 sebetulnya. Jadi satu email bisa bikin 3 channel, masing-masing channel, nah itu tinggal diatur tuh mau bikin berapa banyak kontennya. Gitu. Bukan berarti harus bikin 330 email ya gitu. Kalau Instagram apakah bisa pakai satu email, satu HP untuk 30 nama IG yang beda? Sepengetahuan saya kalau untuk Instagram tidak bisa. Karena Instagram itu bahkan satu nomor handphone itu tidak bisa dipakai untuk account. Jadi satu nomor handphone sudah di-lock di satu account biasanya.
Kalau nomornya sama, sebetulnya bisa-bisa aja tapi nanti nggak bisa di-verify. Gitu. Bisa-bisa aja, Nah, tapi butuh verifikasi karena Instagram itu kan nggak seperti YouTube ya. Kalau YouTube itu kan basisnya pertama dari PC. Jadi basisnya pertama dari komputer. Kalau Instagram itu basis pertamanya dari handphone, ibu-ibu. Jadi dia butuh verifikasi nomor handphone. Satu nomor handphone tuh cuma bisa satu akun Instagram. Gitu. Jadi kalau mau punya akun Instagramnya cukup banyak, ya harus punya nomor handphone yang cukup banyak. Punya nomor HP banyak. Nah, gitu. HP-nya mah terserah ya, gitu. Tapi nomor handphone-nya harus banyak, itu yang pasti. Saya mau bocorin nih ya. Saya dulu tuh ada tipsnya. bocoran. Ini kalau emang penasaran pengen punya akun IG banyak, zamannya kita masih ada tim banyak ya, tim kita banyak. Kita itu ada satu HP yang kerjaannya coba buat keluar masuk nomor HP aja tuh, bikin akun. Kita produksi akun gitu, dan kita beli nomor HP yang udah diverifikasi, jadi aman aja buat ternak. Ada kok jasanya seperti itu. Gitu. Kita ada satu HP dulu yang buat begituan aja. Dan satu orang dedicated kerjaannya cuma bikin akun tiap hari. Gitu. Kerja melelahkan katanya dia. Ya intinya begitu Bu Noni ya. Bisa aja sebetulnya, tapi intinya satu, kalau Instagram itu satu. Kalau YouTube lebih enak ya, satu nomor, satu account, satu alamat email, bisa banyak channel ya. Kalau channel yang kita sebutnya, channel YouTube-nya bisa banyak. Kalau berapa banyaknya mungkin kita juga semua belum pernah nyobain karena itu banyak banget gitu, belum tahu. Nah, kalau Instagram tapi satu nomor handphone hanya bisa satu account biasanya. Ya. Terus ini lanjut pertanyaan dari Bu Dewi Ratnawulan. Produk saya belum banyak sesuai PO. Bagaimana tips bikin videonya? Apakah disampaikan juga bahwa harus PO? Halo? Sorry, agak keputus sedikit mungkin dari Mbak Isa. Oke, ada sedikit gangguan teknis teman-teman. Halo teman-teman, ada sedikit gangguan teknis dari Mbak Isa. Sebentar lagi coba dikoneksi lagi ya. Ini agak keputus videonya. Saya coba bantu. Produk saya belum banyak sesuai PO. Bagaimanakah tips bikin videonya? Apakah harus disampaikan juga bahwa harus PO? Ya intinya sih kalau dari segi kalau dari pengetahuan saya, kalau memang barangnya harus PO ya kita harus kasih tahu kalau harus PO gitu. Kan tujuannya, balik lagi, tujuan bikin video di sini adalah bukan masalah harus PO-nya segala macam. Itu gini, tujuannya kan mempromosikan ya. Jadi mempromosikan produknya. Nanti di dalam sedang menjelaskan misalnya produknya kita bilang sesuai PO, misalnya bikin kue ya atau cakes ya. Sesuai PO nih, ya nggak apa-apa, dipromosikan aja, ditulis produk-produk ini akan dibikin sesuai PO. PO akan dibuka misalnya setiap minggu keberapa, tanggal berapa, atau setiap hari Jumat PO dibuka gitu aja. Itu kan lebih ke atau bahkan lebih enak lagi mungkin seperti pelajaran kita kemarin ya, yang pelajaran WhatsApp. Intinya kita kan mau narik orang dari WhatsApp ini kan, YouTube ini kan hanya tools-nya untuk mempromosikan. Ujung-ujungnya narik jualannya ke WhatsApp gitu. Nah, nanti ini kita bisa juga misalnya setelah di YouTube kita kasih lihat ya nomor WhatsApp kita tadi juga Bu Isa juga sempat ngasih tahu. Yang penting di videonya tertera jelas nomornya. Nanti kan kalau dia sudah misalnya dia tertarik sama produk kita, PO atau tidak PO, dia akan mesen nih atau akan ngechat lah nanya, wah produknya enak nih, saya mau beli bisa. Nanti kita tinggal menjelaskan, sorry ini sesuai PO baru dibuka misalnya hari Kamis untuk pengiriman hari Minggu. Kurang lebih seperti itu sih. Sebetulnya bisa dimanfaatkan dan dijelaskan. Justru dengan video ya kita bisa mencoba memasarkan ke pasar yang cukup berbeda gitu ya. Oke. Boleh dibantu Pak Iqbal, gimana kabarnya dengan Bu Isa? Apakah masih ada gangguan? Kayaknya Bu Isa ada gangguan teknis di sinyal kayaknya. Oh iya, seperti ada gangguan teknis di sinyal lagi hilang. Mungkin untuk teman-teman info aja di sebagian daerah Bogor ini masih ada yang masih hujan. Oke. Iya, Nggak apa-apa. Ada kaitannya dengan itu. Iya, kita tadi, saya mau coba di sini. Cek. Oke. Saya mau coba jawab. Ada tadi sore ada pertanyaan dari Mas
ada 2 pertanyaan yang di kelas tadi sore yang belum terjawab. Pertama adalah dari Mas Rahmat Hidayat. Maaf, saya masih belum kebayang. Jadi satu channel, satu bahasan. Misal channel A khusus marketing, channel B untuk branding. Nah, kalau viewernya justru banyak di yang branding, jualan kitanya gimana biar bisa dilihat juga. Pak Rahmat, moga-moga Pak Rahmat ada kayak di sini. Coba kita lihat dulu. Pak Rahmat ada nggak ya di sini? Ada Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, gini sih sebetulnya. Pak, kalau kita ngomongkan tadi dijelaskan ada satu khusus marketing, satu khusus branding, Pak ya, misalnya channelnya. Kalau viewernya justru banyak di yang branding, Pak, sebetulnya kalau bayangan saya sebetulnya gini sih, Pak. Kalau yang marketing itu yang hard selling, Pak, jualan. Jadi di videonya juga tadi yang Bu Isa sempat bilang, kalau yang marketing itu videonya nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Memang dari awal videonya cuma bener-bener ngasih tahu, misal kita ngomong jualan batu alam ya. Halo teman-teman, saya jual batu alam, ini barangnya, kalau mau pesan ke sini ya, gitu. Bener-bener direct jual, ini foto-foto produk kita mau ini nomor kontak saya, harganya segini, boleh langsung kasih lihat nggak apa-apa, itu terserah. Kita mau kasih lihat harga atau tidak, atau kadang kalau saya sih lebih milih untuk nggak ngasih lihat harga di depan, biar orang ngelihat oh barangnya tertarik, bagus, biar dia kalau mau tahu harga dia nanya. Jadi kalau nggak ngasih lihat harga juga ada keberuntungan. Jadi kalau dia penasaran dia akan nanya. Kalau dia nanya kita dapat nomornya. Yang penting adalah nomor kontak kita ada di situ Pak, di videonya. Oke, terus kalau pertanyaannya kalau yang branding beda fungsi sebetulnya Pak. Tapi bukan berarti kalau branding kita tidak naruh nomor kontak kita di situ. Misalnya kita ngomongin bentuk videonya Pak ya. Ini bentuk videonya akan berbeda. Kalau yang marketing benar-benar direct jualan. Kalau yang branding itu lebih ke ngebentuk, memberikan misalnya kita sharing info. Batu alam yang bagus seperti apa sih gitu. Misalnya kita ngasih tahu nih, batu alam yang bagus seperti apa, segala macam. Udah si batu alamnya udah ketahuan jelas, batu alam yang bagus seperti apa, baru nanti kita ngasih tahu di ujung video kita taruh nomor telepon, kalau mau beli batu alam silakan hubungi saya. Mungkin itu jatuhnya lebih ke branding gitu. Jadi lebih halus Pak. Gitu. Kalau branding itu lebih halus lah kita jualannya. Betul ya, Bu Isa sudah connect lagi nih. Suaranya kecil lagi Bu, maaf. Halo. Cek. Bu Isa sudah terkoneksi, suaranya tapi masih agak kecil. Belum masih belum masuk. Sudah, mantap. Oke. Kita tadi ada gangguan teknis sedikit, nggak apa-apa. Oke. Langsung ini kita ke Mbak Rosalina, nih ada 2 pertanyaan langsung. Akun YouTube-nya nama orangnya, Mbak, bukan kata kunci. Terus, satu lagi. Bikin video bentuk slide foto masih bagus nggak ya di algoritmanya YouTube? Oke. Sip. Oke, terima kasih Mbak Rosalina. Akun YouTube-nya masih nama orang atau kata kunci? Nah, tadi di sesi pertama kita ada personal, branding, sama marketing ya. Ada 3 item yang akan kita perhatiin. Jadi teman-teman boleh pilih yang mana, personal, branding, marketing. Jadi saran saya tetap ada kata kunci, tetap ada personal. Lalu slide masih oke nggak sih buat YouTube? Teman-teman kalau suka nonton YouTube yang video 7 misteri, itu kan sliding sebenarnya. Sering dapat nggak video-video yang 7 misteri di ini, 7 kejadian begini, dikasih narasi gitu. Itu masih slide PowerPoint. Masih sliding dia. Jadi masih efektif so far untuk pakai sliding. Kayak gitu. Masih efektif, jadi bisa aja Mbak, semuanya dieksekusi. Oke, berarti masih bisa sebetulnya ya. Oke, next nih. Jinggin Huda. Selamat malam Kak. Untuk ternak fans page maksimal berapa per 1 akun FB? Nah tuh, pernah berapa banyak tuh Mbak? 1 akun pernah berapa? Sebentar. Bisa kok ini. Boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaan oke. Untuk ternak fanpage maksimal berapa per 1 akun? 1 akun maksimal berapa Bu? Kalau bikin fanpage? Bentar dulu. Saya pernah punya lebih dari 30 fanpage. 1 akun. 30 sampai 50 fanpage. Teman-teman manage-nya bisa pakai page manager kalau di aplikasi di HP, namanya page manager. Jadi bisa ketahuan di Play Store,
bisa download Page Manager, itu bisa ngumpulin semua page-mu. Dulu saya punya tuh 30 lebih deh. Kesalahan saya adalah saat itu saya tidak mengangkat admin orang lain. Jadi ketika akun Facebook saya bermasalah, hilanglah semua fanpage. Hilang, nggak bisa diakses ya. Oh, Fanpage-nya masih ada nggak sekarang, tapi punya saya admin kedua ya. iya, karena saya ngangkat admin kedua. Bayangan saya Facebook saya aman-aman aja. Ternyata Facebook saya bermasalah. Saya nggak bisa akses page-nya. Itu lebih dari 30 page. Saya total itu saya punya 90 page. Itu hilang, sisa paling 10, nggak ada 10. Oke. Nggak bisa akses ya. Jadi ada yang udah 10.000 likes, ada yang macam-macam. Udah diem aja, pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi pakai Page Manager aja. Oke. Buka di HP, di Play Store, ada Page Manager, itu bisa buat maintain, kalau yang punya page banyak ya. Monggo, kalau sosial media bisa kopas, jadi aman. Ya, Gin, bisa cek ya nih Mas Gin di ada aplikasi namanya, itu resmi dari Facebook, namanya Facebook Page Manager, itu di Android ada, di iOS App Store juga ada. Dua-duanya ada, itu resmi dari Facebook, dan itu lebih enak karena bisa langsung masuk ke page. Ya, di analitik page-nya semua segala macam ketahuan. Tapi nanti itu ntar kita bahasan di Facebook lah. Gitu. Nanti kita ada kelas Facebook, nanti bisa dijelasin. Makasih banyak buat Mas Gin. Terus Mbak Lala Zamilah. Oke, tanya satu lagi ya Mbak Isa. Saya tadi terlambat masuk. Saya punya website. Kalau misal dalam website tersebut saya bikin artikel yang banyak, berisi kata kunci yang dituju, apa bisa masuk ke halaman pertama Google? Wah, ini pertanyaannya bukan tentang YouTube, tapi nggak apa-apa. Boleh nih Mbak, sharing tips saja. Iya, udah kadung nanya, saya jawab. Untuk website ya, kalau teman-teman punya website, kalau saya punya artikel yang banyak, apakah saya bisa muncul halaman 1 Google? Otomatis, Mbak. Karena salah satu syarat Mbak muncul di halaman 1 Google adalah harus update. Update itu dengan membuat artikel. Pertanyaannya, artikelnya udah bener belum? Gitu. Apakah artikelnya mengandung kata kunci? Apakah artikelnya tidak kopas? Apakah artikelnya benar? Kalau artikelnya benar, nggak kopas, ada kata kuncinya, otomatis halaman 1 Google, Mbak. Kayak gitu. Karena kalau mau halaman 1, salah satu syaratnya harus update. Dan kalau ngomongin ya, antara website sama YouTube nih, paling gampang halaman 1 muncul itu YouTube. Paling cepat dibandingin harus website. Website itu lebih ribet, lebih lama prosesnya. Kalau YouTube mah, mohon maaf, untuk mereka yang basic aja bisa ngakuin. Beda sama website. Website itu perlu effort lumayan. Karena YouTube itu punyanya, balik lagi teman-teman, kalau mau jadi di halaman 1 Google ya pakai alatnya Google ya YouTube gitu. Gitu. Gampang banget jadinya, lebih. Ya kalau dibilang gampang itu gini, lebih mudah diulik lah. Mereka juga akan memprioritaskan channelnya mereka yaitu YouTube gitu sih. Iya, benar-benar. Nih, oke, tadi Mbak Lala, makasih. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Nah, ini Pak Ahmadi. Rekomendasi untuk editing paling simple dan friendly tapi bagus pakai apa ya? Ini editing video mungkin ya, saya anggap karena kita lagi bahas YouTube. Terus kalau kita pakai akun premium IG, seberapa efektif untuk mendongkrak rating akun premium IG? Instagram. Nah, iya, nggak apa-apa. Coba ini yang pertama dulu aja Mbak. Yang rekomendasi untuk editing paling simple dan friendly tapi bagus pakai apa ya? Kalau HP, saya jarang banget editing di HP ya. Dulu pakai KineMaster biasa aja gitu. Udah selesai gitu ya. Kalau saya masih pakai Camtasia. Kalau di laptop atau PC, saya pakai Camtasia sama ProShow, Adobe Premiere gitu ya. Sama pakai PowerPoint. PowerPoint saya bikin video-video dari PowerPoint kayak gitu. Saya lebih banyak pakai Camtasia sama PowerPoint. Kalau yang Instagram, yang akun premium, saya belum punya studi kasus gimana jawabnya, jadi saya nggak bisa jawab. Karena belum ngalamin, jadi nggak berani. Nah, iya, mungkin kalau saya sih rekomendasi editing paling simple kayaknya, kalau bilang paling simple, mungkin PowerPoint kali ya, karena banyak di mana-mana. Tapi saya sendiri nggak, kalau dibilang pakai editing video, memang saya nggak begitu ini sih. Kebanyakan pakai app bawaan handphone sih. Gitu. Tapi kalau dipakai PowerPoint gampang sebetulnya Pak. Kemarin juga
Nanti dicek di link YouTube-nya, kita share Pak, ada materi yang sempat kemarin kita diajarin sama Bu Agnes dari Politeknik Negeri Jakarta. Itu gimana cara bikin video pakai PowerPoint, dia ngajarin. Itu cukup simpel juga gitu. Terus kalau pertanyaannya adalah akun premium Instagram seberapa efektif untuk mendongkrak rating? Saya belum tahu ya Pak, kalau Instagram itu setahu saya paling ada akun biasa, reguler, sama akun bisnis Pak. Dan sebetulnya akun premium, setahu saya ya. Akun belum tahu. Jadi belum tahu kalau akun premium. Mungkin ada yang tahu akun premium, saya nggak tahu. Tapi kalau saya cuma tahu akun reguler dan akun bisnis. Akun bisnis bisa siapa aja. Akun bisnis ya. Nah, kalau akun bisnis tanya seberapa efektif untuk mendongkrak rating, nih rating apa ya Pak? Mungkin kalau rating, ya kalau Instagram mungkin nanti kita ada kelas Instagram Pak. Itu 2 minggu lagi. Ada kelas Instagram, nanti 2 minggu lagi. Kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan Instagram, boleh Pak, nanti 2 minggu lagi kita simpan dulu. Tapi kalau yang sekarang... Ikut terus kelas orbitnya. Iya. Nih, monggo. Ini ada pertanyaan tadi yang sore, agak kelewat dikit dari Mas Idam Latif. Mbak, nih saya masih simpan di handphone. Maaf, mana yang lebih efektif antara punya database yang banyak dibandingkan promosi via YouTube untuk mengembangkan bisnis? Nah, mana yang lebih efektif tuh? Database sama promosi via YouTube. Efektif semua ya. Nah, betul. Kalau punya database kan enak ya. Kita nggak usah promo secara general, udah tahu data gitu loh. Enak banget sih kalau udah database. Jadi teman-teman lebih gampang sebenarnya. Jadi nggak susah. Kalau saya ditawarin, saya lebih suka ambil database. Jadi saya nggak capek-capek promo ke orang awam gitu ya. Ya udah punya data, saya tinggal olah gitu. Cuma untuk orang awam, promosi di awam mungkin tujuannya untuk mendapatkan data baru, mendapatkan calon customer baru mungkin. Jadi bisa dilakuin dua-duanya Pak. Database-nya diolah, sama kita ikhtiar juga untuk dapat calon customer baru gitu. Ini Mas Idam tadi sore ada kok di sini. Mas Idam nanya tadi sore, sebetulnya kita belum sempat jawab tadi sore tuh. Ya intinya benar sih. Tools, intinya itu kan tools masing-masing Mas ya. Itu kan strateginya, strategi ngumpulin database sama strateginya promosi lewat YouTube. Kalau ditanya mana yang lebih efektif, intinya gini sih Mas. Kalau ada 8 strategi, yang 8-8-nya bisa dijalanin untuk mendorong penjualan, dan selama itu masih bisa ke-handle, kenapa enggak sih gitu. Dan sebetulnya si YouTube ini seperti tadi Mbak Isa bilang, ini juga tujuannya untuk ngumpulin database ujung-ujungnya. Kayak tadi saya sempat jelasin Mbak, ini nggak tahu benar apa enggak ya. Kalau menurut aku, jadi misalnya tadi ada pertanyaan masalah dari Pak, kita recap sedikit dari Pak Rahmat Hidayat. Jadi dia nanya, satu channel, satu bahasan. Misal channel A khusus marketing, channel B untuk branding. Nah, kalau viewernya justru banyak yang di branding, jualan kita gimana biar bisa dilihat juga? Sebetulnya, tadi saya jelasin, sebetulnya di dua-duanya kita bisa jualan. Cuma yang branding lebih lama, mungkin isi kontennya lebih cantik ya kalau branding. Bener nggak, Mbak? Benar, yes. Bener Mas. Jadi, oke. Bener Mas. Iya, bener maksudnya kalau di yang marketing ya kita jualan. Ya, jadi balik lagi, ini sebetulnya si YouTube ini juga channel ya, Mas Idam, ini intinya bukan alat atau tools untuk dapetin database. Ujung-ujungnya kalau database sudah banyak, bener, kita lebih enak ya tadi Mbak Isa bilang, lebih enak kalau database sudah banyak, kita bisa lebih enak nge-push jualannya. Gitu. Ada lagi Mbak Isa yang mau ditambahkan kurang lebih kira-kira? Kalau saya sudah cukup, yang pasti besok join lagi kelasnya karena kita berurutan, bakalan praktek nyampe jadi. Jadi teman-teman Orbit tetap merapat aja. Gitu sih dari saya. Ada pertanyaan dikit aja nih. Ada pertanyaan dikit aja nih, Mbak. Pertambahan dari temen nih. Temen ada yang sampai japri nanyain, ditanyain gitu. Tolong tanyain. Riset kata kunci ini buat apa sih gunanya? Jadi apakah seperti buka toko sebanyak-banyaknya tapi ujung-ujungnya ke satu penjual? Apa gimana sih maksudnya? Dia pintar sekali. Jawabannya benar. Gimana? Salah satu tujuannya riset kata kunci adalah gimana caranya kita dapat traffic dari banyak sisi. Mendominasi. Yes. Oke. Ini ya tujuannya mendominasi YouTube-nya itu ya. Mendominasi tapi melalui YouTube ya. Oke, berarti gunanya gitu. Jadi tujuannya intinya kita belajar tadi itu di awal tuh kita belajar Mbak Isa ngejelasin kata kunci dan segala macam. Ini tujuannya gimana cara kayak jadi kita promo di mana-mana lewat channel sebanyak-banyaknya yang ujung-ujungnya ke satu ya buat
jual ke kita doang sebenarnya. Bener nggak sih, Mbak? Bener. Oke. Tujuannya ke kita semua, mau channelnya kemana aja, mau dari fanpage, dari YouTube, banyak channel, semuanya ngarah ke kita. Itu tujuannya dari awal, biar sellingnya ujung-ujungnya ke kita. Oke. Gitu. Makasih banyak, by the way, Mbak Isa. Besok kita akan nyambung lagi ya, teman-teman. Udah malam nih. Kita udah jam 9:30, kita udah ya. Iya. Monggo. Terima kasih ya. Terima kasih, Mbak Isa. Oke, saya mau tutup dulu. Makasih. Ya, teman-teman Ngorbit, selamat malam. Tadi udah lumayan dapat banyak materi, dapat tips and trick yang cukup menarik dari Mbak Isa. Khususnya kita tadi diajarin gimana caranya untuk ngeriset kata kunci ya, keyword ya. Teman-teman juga pasti kan selama ini bingung nih mau ngarahin. Kasarnya gini, kalau kita bilang kata kunci dan segala macam, mungkin lebih ke kita dapat pelajaran yang cukup berharga untuk nyari ide dari mana sih gitu. Kebanyakan teman-teman Ngorbit nih yang dari sesi pertama ikutan selalu keluar pertanyaan, waduh saya nih kurang kreatif atau apa. Sebetulnya gini, kreativitas mungkin ya ada orang yang bawaan tapi juga bisa dilatih dan dibantu dengan alat-alat kok gitu. Banyak alat-alat yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan banyak inspirasi, karena saya nggak percaya tidak ada orang yang tidak kreatif sih menurut saya. Semua orang asal dapat klik yang tepat aja pasti bisa dapat tuh bikin hasil atau konten cara menjual produk yang enak. Karena saya yakin beberapa teman di sini mungkin ada yang memang yang reseller ya, tapi mayoritas juga benar-benar dari saya lihat sih memang jualan produk-produk sendiri. Dan siapa lagi yang lebih tepat untuk menjual produk kita selain kita sendiri? Kadang kita yang bikin, kita yang paling tahu dong kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah ini Mbak Isa tadi ngajarin gimana caranya sih kita ngeriset dan kita mau ngarahin jualannya ke arah mana. Target-targetnya seperti apa tuh diajarin tadi gitu. Buat teman-teman yang nanti mau, nanti materi Bu Isa malam ini juga di-share di WA Group. Nanti saya juga boleh akan share kalau untuk YouTube kita itu, teman-teman buat yang kelewatan materi-materi yang awal, boleh cek di YouTube kita di Kabar Lintang ya. Saya share linknya sebentar nih ke grup.